Sekarang sisa 2 orang lagi, ucap Albi. Iya, cuma nggak tahu mereka ada di mana, balasku sambil membopongnya. Seharusnya Grisel tahu. Oh ya, ada Grisel. Nyenyak banget tidurnya, kakak bangun-bangun. Sukmanya hilang, Lang. Iya, aku juga tahu. Tapi sekarang kita harus gimana? Coba bangunkan Grisel. Hanya dia yang tahu tempat Mr. X dan Haji Rofi berada. Kamu bangunin, Ki. Aku kagak tahu caranya. Membangunkan orang tidur aja sulit. Apalagi membangunkan orang yang sukmanya hilang, entah kemana. Saya coba. Albi duduk di dekat mobil, lalu menutup matanya. Tak lama kemudian ia membuka mata. Gimana? Tanyaku. Saya tidak tahu kemana Leon dan Wet membawa sukmanya pergi, balas Albi. Wet apaan? Tanyaku bingung. Itu pendamping Leon, balas Albi. Oh, aku melirik ke kakek Abdullah. Kakek tahu cara balikin sukmanya enggak? Tidak tahu, balasnya. Terus gimana? Aku tak mungkin meninggalkan tubuh Grisel di sini. Kalaupun harus dibawa bisa bahaya. Nanti disangka habis melakukan sesuatu di dalam hutan. Saya juga bingung, balas Albi. Coba kamu bangunin si Leon, terus tanya-tanya, ucapku. Kamu saja yang bangunkan. Lagian belum tentu dia akan mengaku, balas Albi. Iya juga sih. Bukannya kamu bisa melakukan flashback, bahkan pergi ke masa lalu, ucap kakek Danu. Nah, iya, seruku. Coba kamu balik ke masa lalu, terus lihat sukmanya dibawa kemana. Kembali ke masa lalu itu butuh energi besar. Dalam keadaan seperti ini, saya takut terjebak di sana. Albi tampak ragu karena tubuhnya tidak kondisi dalam fit. Iya sih, tapi kamu harus bisa mengambil risiko, Bi. Hidup itu jangan datar-datar aja. Balasku mencoba meyakinkannya. Aku menghela nafas. Baiklah. Ia berbaring di dekatku, lalu menutup mata. Tak lama kemudian aku bisa melihat sukmanya keluar dari dalam tubuh. Beberapa detik kemudian, sukmanya menghilang begitu saja. Cukup lama aku menunggu sukmanya kembali. Jantung ini mulai berdebar-debar. Khawatir ia tidak bisa kembali. Kakek, gimana ini? Tanyaku. Jangan khawatir, Albi pasti akan kembali, balas kakek Abdullah. Selang beberapa menit ucapan kakek Abdullah terbukti, sukma Albi muncul dan kembali ke tubuhnya. Lama amat, Bi, tegurku. Saya nyaris ketahuan oleh White, balas Albi. Kamu tahu tempatnya? Iya, ada di area paling gelap gunung ini. Apa kakek tahu? Tanyaku pada kakek Abdullah. Saya tidak terlalu mengenal wilayah ini. Ini wilayah kekuasaan Nyi Ambar, balasnya. Aduh, Nyi Ambar juga nggak ada. Saya tahu tempatnya di mana. Seorang kakek tua renta dan membawa tongkat kayu tiba-tiba muncul di belakang kami. Sontak kami mengambil sikap waspada, takutnya ia adalah bagian dari sekte. Siapa kamu? Tanyaku dengan nada tinggi. Saya Ki Panca, temannya Nyi Ambar, balasnya. Aku tak bisa percaya begitu saja, takutnya ini adalah jebakan Mr. X. Apalagi saat melihat auranya yang berwarna abu-abu gelap. Gimana? Saya bisa tahu kalau kamu itu benar-benar temannya Nyi Ambar? Tanyaku. Tak ada gunanya saya berbohong dalam situasi seperti ini. Jika kamu tidak percaya, coba lihat masa lalu saya, ucap Ki Panca. Bi, coba lihat. Hanya Albi yang bisa melakukannya. Albi menatap Ki Panca cukup lama. Dia berkata jujur, ucapnya. Ki Panca tersenyum.
Saya sudah mengenal Grisel dari kecil. Saya juga diperintahkan oleh kakeknya untuk menjaga jika terjadi sesuatu padanya. Kenapa kakek nggak jaga dia pas ditangkap sama Leon? Tanyaku agak aneh dengan ucapan. Saya hanya menunggu waktu yang tepat. Selama tindakan Leon tidak membahayakan nyawa Grisel, maka saya tidak perlu turun tangan. Balas Ki Panca. Ya udah, sekarang tolong selamatin Sukma Grisel. Kami lagi butuh bantuannya, ucapku. Sebaiknya kalian saja yang pergi ke sana. Tempat itu tidak terlalu banyak yang jaga dan mereka juga tidak terlalu kuat. Jadi, kakek nggak mau anterin kita ke sana. Untuk apa ia datang ke sini kalau ujung-ujungnya tidak mau ikut? Saya tidak bisa pergi ke sana. Aku terjadi kegaduhan bisa berdampak negatif Grisel dan ayahnya. Balas Ki Pancar. Ya udah, sekarang kakek saya tahu tempatnya di mana. Nanti teman-teman saya yang berangkat ke sana. Aku melirik ke Albi. Saya baru saja kembali ke masa lalu. Kenapa tidak kamu saja, Lang? Protes Albi. Aku kan masih anak baru, Bi. Aku mencari alasan. Sekarang kamu harus membuktikan hasil latihan kamu, Lang. Oke deh. Emangnya di mana, Ki? Aku akan membawa Sukma Grisel kembali. Tempatnya ada di balik Gunung Ceremai. Di sana ada sebuah gua yang sangat gelap. Biasanya para anggota sekte menguruk Sukma tawanannya di sana. Jelas Ki Panca. Sip. Saya bakal pergi ke sana buat nyambutin Grisel. Sendirian? Tanya Albi. Ya kagak, bareng kakek Abdullah. Bener nggak, kek? Iya, saya akan temani kamu. Balas kakek Abdullah. Bentar, siap-siap dulu. Aku perlu menyiapkan mental terlebih dahulu. Takutnya ada banyak makhluk berwajah jelek yang akan menghadang. Ku tarik nafas perlahan lalu mulai berbaring. Tak lama, Sukma ini sudah terlepas dari tubuh. Yuk. Aku dan kakek Abdullah pergi dengan menunggangi jaran geni. Secara logika dunia manusia, dengan kecepatan yang luar biasa seperti ini, seharusnya kami sudah sampai di balik gunung. Namun sampai detik ini gunungnya juga belum terlihat. Jauh amat, kek, keluhku. Sabar, balas kakek Abdullah yang duduk di depan, sementara aku diminta untuk memegangi erat jubahnya. Jaran geni berlari semakin kencang, hingga membuat sedikit pusing. Tak lama Gunung Ceremai sudah terlihat. Kakek Abdullah memerintahkan jaran geni untuk terbang lebih tinggi, hingga menembus awan. Aku tak bisa melihat apa-apa karena suasana di situ begitu gelap. Hanya ada cahaya yang dikeluarkan jaran geni yang menjadi penerang. Ah! Aku berteriak saat jaran geni menukik tajam. Hingga akhirnya kami mendarat di tengah hutan. Aku pun turun dengan wajah kesal. Lain kali bilang-bilang kalau mau turun, omelku. Ini latihan buat kamu agar lebih fokus, balas kakek Abdullah. Fokus gimana? Orang gelap gini. Area hutan benar-benar sangat gelap. Bahkan aku tidak bisa melihat pohon yang berada di depan. Kakek Abdullah memerintahkan jaran geni untuk diam di sini. Sementara itu, kami mulai bergerak maju perlahan. Dengan bantuan tongkat yang mengeluarkan cahaya, kami bisa melalui hutan tanpa sedikit pun hambatan. Kakek Abdullah menghentikan langkah. Tak berselang lama, terdengar suara gamelan. Entah dari mana, mereka sudah tahu kedatangan kita, ucapnya. Aku langsung mengambil posisi siaga, membelakangi punggung kakek Abdullah. Pedang simitar sudah berada di tangan, bersiap menebas siapapun yang mendekat. Suara gamelan semakin kencang. Aku terkejut karena ada sosok berbadan kurus yang muncul dari kegelapan. Beruntung refleks ini begitu cepat sehingga bisa menebasnya. Suara makhluk aneh itu terdengar bersautan,
Sepertinya jumlahnya sangat banyak. "Kakek," panggilku pelan, namun ia tak menjawab. Aku menoleh ke belakang, takut ia sudah pergi. "Diam aja dari tadi," protesku. Makhluk itu kembali dan menubrukku. "Kamu harus fokus, Lang." Kakek Abdullah memukul makhluk itu dengan tongkatnya. "Lain kali kalau dipanggil itu jawab, Kek." Aku bangkit. "Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Apa kakek ada ide?" Bruk. Terdengar suara di belakang. Saat aku menoleh, ada cahaya menyilaukan membuat memicingkan mata. Cahaya yang berasal dari tongkat kakek Abdullah yang tertancap di tanah. Jangkauan cahayanya sangat luas karena bisa menerangi hutan. "Mereka yang selalu ada di dalam kegelapan pasti akan takut dengan cahaya," ucap kakek Abdullah lalu mencabut tongkatnya. Kami pun lanjut melangkah dengan bantuan cahaya dari tongkat. Bibir gua yang besar sudah terlihat. "Tunggu di sini." Kakek Abdullah masuk ke dalam. Sempat terdengar suara teriakan. Tak lama, ia keluar bersama Grisel. "Hai," sapaku. "Makasih udah nolongin aku," balas Grisel. Kakek Abdullah memanggil Jaran Geni. "Cepat naik," ucapnya. "Wah, bonceng 3 nih," seruku, lalu naik. Jaran Geni meringkik terbang menembus awan kegelapan. "Kenapa kamu gak kabur dari sana?" tanyaku pada Grisel. "Gak bisa, aku gak punya kemampuan buat ngedatangin cahaya," balasnya yang duduk di belakangku. "Oh begitu." Jaran Geni berlari sangat cepat, hingga akhirnya kami sampai di lapangan. Aku bergegas kembali ke tubuh, begitu pula Grisel. "Seru juga," ucapku saat bangun. "Apanya yang seru?" tanya Albi. "Ada deh. Kamu membuat saya penasaran. Makanya tadi ikut." Grisel keluar dari mobil dan berjalan mendekat. "Makasih ya," ucapnya. "Oke," sautku. Grisel menatap tubuh Leon. "Gimana cara kalian ngalahin Leon?" tanyanya. "Ceritanya panjang. Sekarang yang terpenting mencari keberadaan Mr. X, Haji Rofi, dan ayah kamu," balas Salbi. "Rumahnya nggak jauh dari sini," ucap Grisel. "Rumah itu dulunya dipakai buat tempat ngumpul setelah ngadain ritual persembahan di sini," imbuhnya. "Yuk ke sana," ajakku seraya bangkit. "Ayo." Grisel melangkah ke depan. Aku berdiri mematung. "Agak naik mobil aja." "Nggak bisa, soalnya ini jalan pintas dan lewat hutan," saut Grisel. "Ah elah," gerutuku. Albi meminta Margaret untuk tidak ikut. Aku pun dengan terpaksa mengikuti langkah Grisel. Berjalan menyusuri hutan cukup lama hingga akhirnya kami sampai di sebuah rumah megah bercat putih dengan pintu depan dan gorden berwarna merah. "Wih, ada rumah pondok indah di tengah hutan," ucapku. Kriet. Pintu terbuka. Seorang berjubah putih keluar dari balik pintu bersama dengan seorang pria yang terikat. "Ayah," panggil Grisel. Orang berjubah putih menendang ayah Grisel hingga terjelembab ke tanah. Kemudian ia membuka jubahnya. "Haji Rofi, ini saatnya aku membalas dendam." Itulah sahabat cerita dari Sekte Para Pencari Tumbal. Ditunggu part selanjutnya.